Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 4, poin A, part 2, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui apa itu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya, apa itu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada keberagaman suku. Suku bangsa disebut juga etnik. Suku bangsa adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang sama. Ciri umum untuk melihat perbedaan suku bangsa satu dengan suku lainnya yaitu dengan melihat bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan tempat asal suku tersebut berasal. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Suku bangsa memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing. Menurut Badan Statistika, pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal itulah yang membentuk keberagaman di Indonesia. Berikut beberapa contoh suku bangsa yang ada di pulau di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Di dalam Pulau Sumatera ada berbagai suku, seperti suku Aceh, suku Gayo, suku Lampung, suku Batak, dan masih banyak suku lainnya. Yang kedua di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Jawa, suku Baduy, suku Madura, dan masih banyak suku lainnya. Di Pulau Papua ada suku Dani, ada suku Asmat. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis. Dan masih banyak suku-suku di berbagai pulau di Indonesia. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukanlah halangan untuk persatuan dan kesatuan. Hal itu terwujud apabila kita sebagai rakyat memiliki sifat toleransi dan saling menghargai antar perbedaan suku. Selanjutnya, keberagaman agama. Nah anak-anak, ada berapakah agama resmi yang ada di Indonesia? Jawabannya 6 ya. Yang pertama ada Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Agama Hindu dan agama Buddha dibawa oleh pedagang dari India saat berdagang di Indonesia pada zaman dahulu. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia pada abad ke-13. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia membawa agama Katolik dan juga Kristen. Sedangkan bangsa Tionghoa yang berdagang di Indonesia membawa agama Konghucu.
Berbagai agama di atas diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia, karena sebelumnya rakyat Indonesia telah mengenal kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat. Agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan benar. Perbuatan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang harus dijalankan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, kita wajib memiliki kesadaran beragama, yaitu dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang dianut. Sebagai pelajar, kita harus memiliki kesadaran beragama, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang dianut. Anak-anak, kita dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan agama. Sikap yang harus kita tonjolkan yaitu saling menghargai dan juga toleransi antar umat beragama, agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan masuk dalam kelompok ras yang berbeda-beda. Itu merupakan hak mutlak dari Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan ras dapat dilihat dari perbedaan fisik atau perbedaan bentuk fisik, seperti bentuk dan warna bola mata, warna kulit, bentuk tubuh, bentuk muka, dan masih banyak ciri fisik lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan banyaknya bangsa asing yang datang ke wilayah Indonesia pada waktu itu. Beberapa ras yang ada di masyarakat Indonesia antara lain, yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid, tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lain. Yang kedua, ras Melanosoid, tersebar di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, yaitu untuk orang-orang yang keturunan Tionghoa, Korea, Jepang, dan yang terakhir, ras Kaukasoid, yaitu orang-orang keturunan Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Nah, anak-anak, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keberagaman memiliki potensi adanya konflik. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan saling menghargai antar perbedaan ras agar terjadi perdamaian. Selanjutnya, yang terakhir, keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tapi juga keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat melalui struktur masyarakat. Struktur masyarakat dapat dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, secara horizontal, yaitu adanya kesatuan-kesatuan berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal, adanya lapisan sosial atas dan lapisan sosial bawah yang cukup tajam. Nah, dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut juga stratifikasi sosial
atau disebut juga kelas sosial. Adanya keberagaman antar golongan merupakan pendorong kesatuan dan persatuan. Hal itu dapat terwujud apabila tumbuh kesadaran dalam masyarakat untuk saling membantu dalam lapisan masyarakat, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.